Asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam hak asasi manusia terbagi menjadi empat. Yang pertama, hak asasi sipil, yaitu hak-hak pribadi yang dimiliki setiap orang, seperti hak untuk hidup, memeluk agama, kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada hak asasi politik, yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, memasuki organisasi sosial politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Ketiga adalah hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, barang, seperti rumah, tanah, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Hak membeli dan menjual, hak memanfaatkan barang milik pribadi, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, hak berusaha memperoleh penghidupan yang layak, dan sebagainya. Yang keempat, hak asasi sosial budaya, yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang kehidupan sosial budaya, seperti hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan sosial, hak memperoleh pelayanan kesehatan, kebebasan bergaul dalam masyarakat, kebebasan berhasil karya, dan hak mengembangkan kebudayaan yang disukai. Macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat seseorang. Yang kedua, eksekusi mati tanpa proses hukum yang adil. Yang ketiga, penghilangan paksa atau penghilangan seseorang. Yang keempat adalah pelecehan seksual atau kekerasan gender. Yang kelima adalah penahanan sembarangan atau penahanan tanpa pengadilan. Yang keenam yaitu diskriminasi ras, agama, gender, atau kelompok lain. Seorang wanita menjadi korban pelecehan seksual oleh pemotor beratribut ojek online. Rekaman kamera pengawas milik warga di Komplek Perumahan Klaster Geria Utama Gadut, Lubuk Kilangan, Kota Padang memperlihatkan aksi pelaku pelecehan seksual. Pelecehan seksual di lingkungan sekolah masih saja terjadi. Di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, seorang guru diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 17 siswi di tempatnya mengajar. Seksual di Indonesia kian hari kian memprihatinkan, di mana banyak sekali laporan-laporan mengenai kriminalitas ini yang terkuak setiap harinya. Lantas, apa sih kekerasan seksual itu dan apa saja yang termasuk ke dalam kekerasan seksual? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kekerasan seksual adalah sebuah perbuatan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan orang yang bersangkutan. Kekerasan seksual terbagi menjadi 4. Yang pertama, kekerasan seksual verbal, yaitu melalui kata-kata seperti catcalling. Halo cantik, mau kemana? Sendirian aja nih. Yang kedua, ada kekerasan seksual fisik, yaitu melalui sentuhan-sentuhan seperti colekan, tepukan, ataupun rangkulan. Yang ketiga, ada kekerasan seksual non-fisik, yaitu melalui tatapan-tatapan seksual yang membuat kita risih. Yang keempat, ada kekerasan seksual melalui siber, yaitu kekerasan seksual yang terjadi pada dunia maya atau dunia internet, seperti penyebaran konten-konten intim di dalam dunia maya. Kekerasan seksual merupakan sebuah perlakuan yang melanggar hak asasi manusia dan juga norma kemanusiaan, di mana setiap orang memiliki otoriter dan hak terhadap dirinya sendiri. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kekerasan seksual tak mengenal siapa kamu dan apa jenis kelamin kamu. Ayo kita dukung para korban kekerasan seksual untuk melapor dan juga mendapatkan sebuah keadilan. Mahasiswa hebat, mahasiswa anti kekerasan seksual. Stop kekerasan seksual di lingkungan kampus.